Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang trauma karena siksa. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Kita sering kali mendengar istilah trauma, Pak Pol. Entah karena bencana, entah karena kerusuhan dan sebagainya, orang bicara tentang trauma. Sebenarnya apa trauma itu, Pak Pol? Trauma memang mengacu pada sebuah peristiwa yang menakutkan, yang mengerikan, yang mempunyai dampak yang benar-benar menggoncangkan jiwa seseorang. Jadi waktu kita berkata, saya trauma dengan ini, saya trauma dengan itu, sebetulnya yang ingin kita sampaikan adalah kita sangat takut menghadapi atau mengingat atau mengalami peristiwa-peristiwa yang tadi kita sebut itu. Ya, nah itu buat anak-anak kecil, anak-anak balita dan sebagainya atau masih di bawah 10 tahun, itu kesannya kok lebih kuat daripada kita yang dewasa loh. Betul sekali Pak Gunawan. Pada masa anak-anak kecil, anak-anak memang belum mempunyai struktur kepribadian yang kuat. Karena kita tahu mereka dalam proses pembangunan jiwa. Pada masa anak-anak sudah dewasa lah, biasanya jiwa itu tuh sudah terbangun dengan lumayan sempurna. Sehingga lebih tahan untuk menghadapi gempa atau maksud saya menghadapi trauma yang mengguncang jiwanya. Nah, pada masa anak-anak kecil, anak-anak memang belum mempunyai sistem pertahanan yang kuat. Sehingga peristiwa-peristiwa yang dialami cenderung masuk tanpa hadangan. Misalkan, dia mengalami peristiwa yang menakutkan. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk merasionalisasi dan berkata, oh, itu sebetulnya kebetulan saja. Oh, itu adalah gambar, bukan benar-benar. Oh, ini hanya terjadi pada orang tertentu, bukan pada semua orang, dan sebagainya. Itulah hal-hal yang dapat kita katakan sebagai orang dewasa. Anak-anak tidak dapat mengatakan hal-hal itu. Waktu sesuatu terjadi, benar-benar peristiwa atau pengalaman itu masuk ke dalam jiwanya. Nah, kalau peristiwa itu bagus, positif, menyenangkan, hangat, nah sudah tentu dampak buat jiwanya pun akan seperti itu. Membangun, menguatkan, menghangatkan, membuat dia merasa dikasihi, dan sebagainya. Kebalikannya, kalau yang dialaminya adalah peristiwa yang menakutkan, menegangkan, mengerikan, mengancam keselamatan jiwanya, dia tidak mempunyai sistem pertahanan untuk bisa melindungi dirinya atau menyaring informasi atau pengalaman itu. Dia tidak punya semua itu. Sehingga pengalaman yang buruk itu benar-benar dengan telak menghantam jiwanya. Dan apa yang terjadi? Dalam proses pertumbuhannya, membangun diri itu, nah, sudah tentu sudah ada kerusakan-kerusakan. Sehingga apapun yang dibangun di atasnya, cenderung memang sudah terkena dampak dari kerusakan-kerusakan yang terjadi sebelumnya itu. Saya berikan contoh yang lebih konkret Pak Gunawan. Misalkan, peristiwa yang mengerikan, mengancam jiwa itu dilakukan oleh salah seorang dari orang tua kita. Nah, seharusnya kita membangun rasa percaya. Dan orang pertama yang akan kita percayai adalah orang tua. Waktu orang tua yang seharusnya kita percayai melakukan hal-hal yang buruk yang menghantam jiwa kita, langsung yang akan runtuh adalah rasa percaya. Jadi bukan saja rasa aman, terenggut, tapi rasa percaya itu runtuh. Sedangkan di atas rasa percaya lah kita membangun yang namanya relasi ya yang kuat. Kita membangun yang namanya kebergantungan ya sehingga kita bisa lah mendengarkan kebergantungan pada orang. Nah, percaya itu tuh menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan banyak hal-hal lain. Kalau percaya itu sudah langsung hilang, sudah tidak ada lagi akibat perbuatan yang dilakukan kepada kita.
kesulitanlah kita untuk melakukan atau membangun hal-hal berikutnya itu. Misalnya membangun relasi saling bergantung, membangun relasi saling menguatkan, saling mengasihi. Nah, itu akhirnya menjadi sangat sulit. Karena adanya ketakutan bahwa orang yang mengasihi kita itu adalah orang yang nanti akan dapat melukai kita. Jadi di samping ingin dekat, ingin mengasihi dan dikasihi, ada rasa takut nanti akan menerima ancaman atau perbuatan yang buruk dari orang tersebut. Ya, dan malah sebaliknya itu tindakan-tindakan yang kecil apapun itu bisa ditafsirkan melukai hatinya gitu Pak Boleh. Mudah sekali. Memang seseorang yang mengalami trauma-trauma itu yang tadi saya sudah singgung benar-benar terganggu ya, karena sistem pertahanan belum ada, dampaknya langsung mengena sehingga meruntuhkan fondasi atau tiang-tiang yang seharusnya berdiri dalam kepribadiannya itu. Nah, akibatnya karena dia mengalami, ya anggap sajalah sebagai rumah yang bolong-bolong ya akibat hantaman bom, dia memang akan cenderung nantinya tuh melihat masalah, melihat hidup dari kacamata yang bolong-bolong itu. Atau kalau kita boleh gunakan warna ya, warna cat yang mengecat rumah kita itu. Nah, dengan cat yang sama itulah, dengan warna yang sama itulah, dia akan meneropong hidup ini. Kalau orang yang seharusnya mengasihinya, merawatnya, melindunginya, malah melukainya, malah mengkhianatinya, rasa percaya sudah runtuh, apa yang akan dia lakukan? Dia akan cenderung curiga pada orang bahwa orang itu akan menyembunyikan niat jahatnya dan sedang menunggu kesempatan untuk mewujudkan niat jahatnya pada diri kita. Atau yang lainnya lagi yang juga sering menjadi dampak dari trauma adalah kita memang akhirnya mudah tersinggung. Karena apa? Karena ada satu hal yang juga runtuh pada masa-masa di mana kita mengalami hantaman-hantaman trauma, yaitu pembentukan konsep diri yang positif. Akhirnya tidak ada lagi konsep diri yang positif itu. Kita merasa diri kita buruk karena mungkin sekali orang tua dengan perlakuan yang buruk memberikan kepada kita suatu kesan yang kuat bahwa mereka tidak mengasihi kita. Mereka melihat kita ini sangat buruk sebab mungkin kata-kata yang buruk sering keluar dari mulut orang tua kita terhadap kita. Sehingga kita akhirnya menelan bulat-bulat. Sekali lagi anak-anak belum mempunyai sistem pertahanan atau sistem saringan ya. Jadi semua ditelan bulat-bulat. Saya seburuk apa yang dikatakan oleh orang tua saya. Nah, akhirnya selalu merasa diri buruk. Apapun pencapaian yang telah kita hasilkan, kita tidak akan bisa berkata kita cukup baik. Selalu kita kurang baik, selalu kita kurang baik. Makanya kita jadi sensitif kalau orang mengatakan sesuatu. Nah, kita rasanya kok nggak suka dengan perkataan tersebut. Meskipun kita tahu orang ini baik, tidak ada niat jahat. Namun, dengan mudah perkataan itu kita tafsir sebagai sindiran. Sebagai upaya untuk menolaknya. Tidak menginginkannya lagi. Bahwa dia tidak lagi berharga di mata orang tersebut. Nah jadi yang memang akhirnya kita lakukan adalah kita meneropong peristiwa-peristiwa itu dengan kacamata yang telah kita bangun itu. Ya, berarti ada tanda-tanda yang cukup jelas yang bisa kita lihat. Kalau seseorang itu dihinggapi trauma karena siksa pada masa kecilnya, Pak Wan? Ada Pak Gunawan. Nah kalau saya boleh carikan dulu ya, ringkaskan dulu dalam sebuah kategori besar. Orang yang masih dikuasai oleh masa lalunya adalah orang yang memang dikuasai oleh traumanya. Dengan kata lain, apa tuh tanda utamanya tuh? Seseorang memang masih dikuasai oleh trauma tersebut. Dia masih dikuasai oleh masa lalunya. Dia tidak lagi atau tidak dapat hidup di masa yang sekarang ini. Apapun yang terjadi sekarang ini nih seolah-olah nih terus menerus dikoyak-koyak ya, diobok-obok oleh masa lampaunya. Apapun yang dialami sekarang seolah-olah tuh tetap di bawah kemurahan hati masa lalunya. Jadi benar-benar intinya adalah, payung besarnya adalah masa lalu yang menjadi raja dan tuan dalam kehidupan kita. Nah ini pertanda memang kehidupan kita terganggu. Kita tidak hidup dengan optimal. Kesehatan jiwa kita tidak lagi maksimal. Ada yang memang
terjadi dan terganggu. Nah, secara konkretnya, apa tuh wujudnya dari masa lalu yang menguasai kita? Banyak macam gejala-gejalanya, Pak Gunawan. Tapi intinya adalah muncul dalam bentuk gejala. Misalnya, ada orang-orang tertentu yang masih dihantui oleh mimpi buruk. Ya, dikejar-kejar, ketakutan, dipedaya, ada makhluk yang mengerikan, kematian. Itu tuh tema-tema umum yang sering dialami oleh orang-orang yang mengalami trauma pada masa kecilnya. Jadi secara berkala mimpi buruk itu akan muncul kembali. Misalnya dia itu tuh bertemu dengan salah seorang di masa lampaunya. Percakapannya normal, biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa, banyak canda dan tertawa. Tapi tiba-tiba malam itu dia tidur bisa terbangun dan ketakutan sekali, keluar keringat dingin. Kenapa? Mimpi buruk tentang masa lampaunya lagi. Tapi tidak dalam bentuk yang jelas, biasanya dalam bentuk tadi itu yang saya sebut. Dikejar-kejar, atau misalkan diancam, atau bayangan yang gelap dan sebagainya. Nah, kenapa kok ketemu teman lama, kok akhirnya mimpi buruk? Karena teman lama itu bagian dari masa lampaunya. Nah, sewaktu bagian dari masa lampaunya itu terkoneksi lagi dengan dirinya, maka seolah-olah membangunkan macan tidur dalam jiwanya. Dan munculnya dalam bentuk mimpi-mimpi buruk. Itu gejala yang cukup umum. Yang lainnya adalah orang-orang ini seringkali dilanda kecemasan tanpa sebab. Tanpa ada sebab, tiba-tiba bisa rasanya cemas sekali. Takut, tapi tidak tahu apa tuh yang menjadi penyebabnya. Tapi rasanya tidak enak sekali. Mereka seringkali menggunakan kata-kata rasanya tidak enak. Rasanya tidak enak. Tapi apa yang dirasakan tidak enak itu mereka juga kesulitan menjabarkannya. Namun itulah yang kita sebut kecemasan umum ya. Sesuatu yang benar-benar menggenangi hati kita, kecemasan. Ada lagi yang lainnya misalnya. Pada bagian hari tertentu, misalkan sore atau malam, ada orang-orang yang tiba-tiba anjlok emosinya. Sepertinya tuh merasa tertekan, terhimpit, dalam bahasa Inggrisnya merasa down sekali. Tidak ada penyebabnya juga, tapi merasanya seperti mendung gelap, tiba-tiba itu menutupi ya rumahnya, hidupnya. Yang lainnya, gejala yang kadang-kadang dialami oleh penderita trauma adalah tidak ada angin, tidak ada hujan, namun dia merasa kesepian sekali, kosong hidupnya. Dan orang akan kebingungan karena kamu kenapa merasa kosong, sepi? Bukankah ada saya, ada anak, ada siapa? Tapi itulah yang dialami. Sepertinya itu ada kekosongan sekali. Yang lainnya juga yang juga cukup sering adalah kesedihan yang tiba-tiba muncul. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba rasa sedih sekali. Nah, itu gejala-gejala yang berkaitan dengan emosi. Yang juga berkaitan dengan relasi dengan sesama adalah kadang-kadang emosi tak terkontrol, marah, meledak, hal kecil menjadi sangat besar sekali. Peka, tersinggung. Nah, itu kadang-kadang menjadi bagian reaksi-reaksi yang kita sebut irasional dan berlebihan. Orang-orang memang akan kesulitan memahami reaksi-reaksi tersebut. Sebab munculnya tak terduga. Tidak ada penyebabnya kok hal kecil ini nih memicu kemarahannya atau ketersinggungannya. Nah, kira-kira itulah gejala-gejala yang muncul. Dan semua itu masuk dalam satu payung besar, Pak Gunawan. Yakni masa lampau yang tetap menjadi tuan atas kehidupan kita di masa sekarang. Ya, tapi apakah orang-orang demikian ini memang tidak bisa melupakan masa lampaunya? Misalnya dengan tidak melihat foto-foto masa anak-anaknya, atau tidak lagi pergi ke rumah lamanya, itu bisa enggak, Bapak? Nah, yang menarik adalah ini, Pak Gunawan. Sesungguhnya mereka keinginan utamanya adalah melupakan semua ini. Mereka itu sebetulnya orang pertama yang ingin merdeka, bebas, lepas dari belenggu masa lampau yang mencengkram mereka ini. Tapi memang tidak bisa. Tidak bisa, sebab munculnya tidak diduga-duga. Dan ini sudah menjadi bagian hidupnya. Yang mencengkram, yang menjadi tuan di atas kehidupannya sekarang ini. Jadi
kita orang yang dekat dengannya akan berkata, ya lupakan, ya jangan diingat-ingat lagi, kenapa harus dipikirkan lagi? Masalahnya adalah mereka orang yang pertama yang menginginkan bisa melupakan semua itu. Namun tidak bisa. Maka kalau mereka bisa melupakannya, mereka akan lebih senang. Tapi persoalannya memang tidak bisa. Dan ini nih yang menjadi masalah, munculnya seringkali tak terduga. Dengan kata lain, mereka tidak merancang kapan mereka mau mengalami reaksi-reaksi yang tidak enak ini. Seringkali mereka tidak merancangnya. Maka itulah yang tadi kita katakan bahwa benar-benar masa lalu itu tuh menjadi tuan di atas kehidupannya sekarang ini. Ya, nah kalau orang sering mengalami hal seperti itu, Pak Paul, kan berdampak juga dengan pada tubuhnya itu. Bisa sakit dan sebagainya gitu, Pak Paul. Bisa, Pak Gunawan. Misalkan nih ya, ada reaksi seperti sakit mah, karena kecemasan itu memperburuk ya, keluarnya asam dalam mah kita, pencernaan kita, sehingga akhirnya kita diganggu oleh sakit mah. Ada lagi yang lainnya adalah sakit kepala. Aduh, tidak tahu kenapa kok, sakit kepala. Sakit kepala yang memang muncul dari tekanan-tekanan di dalam dirinya, yang sebetulnya sedang diusahakan olehnya untuk ditekan. Nah, jadi sakit kepala, ketegangan di leher, di pundak, itu sebetulnya tuh wujud dari perkelahian di dalam dirinya. Konflik batinia. Dia sebetulnya berusaha mengatasi munculnya tekanan-tekanan itu. Nah, karena dia berusaha menekannya, menguasainya, sedangkan desakan dari dalam itu seperti magma yang keluar ya dengan begitu derasnya. Nah, akhirnya tegang seperti orang sedang berkelahi, tapi dia sendiri memang tidak menyadarinya ya secara langsung. Tapi itulah yang terjadi, ketegangan. Nah, ketegangan itu tuh yang akhirnya menegangkan syaraf-syaraf di kepala kita, di leher kita, dan di pundak kita. Akhirnya kita menderita sakit kepala. Gejala-gejala yang lain lagi adalah memang kita akhirnya tuh tubuhnya rentan terhadap sakit penyakit. Karena tegangan ya, ketekanan-tekanan akhirnya melemahkan sistem imun kita, pertahanan diri kita, sehingga penyakit lebih mudah hinggap, mudah sekali tubuh kita nanti ambruk ya, macam-macam penyakit seperti itu yang muncul akibat dari tekanan-tekanan batiniah itu. Iya, Pak Paul, biasanya tindakan-tindakan orang tua seperti apa itu yang bisa menyebabkan trauma kepada anak sampai dewasa seperti itu, Pak? Ada beberapa, Pak Gunawan. Nah, yang paling parah adalah yang ini, Pak Gunawan, yaitu orang tua meledak tanpa ada pola atau tanpa ada ininya ya, kesinambungannya, kekonsistenannya. Jadi anak-anak harus hidup senantiasa di dalam suasana tegang. Karena tidak tahu kapan akan terjadi ledakan kemarahan. Ledakan ini bisa terjadi antara orang tua, bisa terjadi antara orang tua terhadap anak juga. Nah, pokoknya yang terjadi adalah ledakan kemarahan, emosi yang sangat kuat sekali. Nah, anak yang harus hidup di dalam ketidakmenentuan ini akan tidak bisa tidak mengembangkan ketegangan dalam hidupnya. Dia senantiasa harus berjaga-jaga. Kapan waktu orang tuanya bisa bertengkar, berteriak-teriak, saling memukul dan sebagainya. Atau kapan waktu orang tua bisa marah kepada kita tanpa ada penyebabnya. Hal kecil yang kita tak pikir ini bisa menjadi masalah besar. Dan kita yang jadi akhirnya korban atau objek pelampiasan kemarahannya. Nah, jadi intinya adalah suasana tak menentu, di mana kapan waktu ledakan emosi itu bisa terjadi, dan kita dituntut untuk senantiasa hidup dalam ketegangan karena ketakutan jangan-jangan nanti kita yang terkena lagi sasarannya. Nah, ini nih yang biasanya nih menimbulkan trauma. Dalam bentuk-bentuk yang lebih konkretnya macam-macam, Pak Gunawan ya. Misalkan lagi meledak amarahnya orang tua saling memukul, berteriak-teriak, menjambak, misalkan mengancam, mau membunuh, saling mau membunuh. Nah, itu tuh hal-hal yang tidak bisa diterima, dicerna, dan dipahami oleh seorang anak.
Dan karena anak belum mempunyai sistem pertahanan, peristiwa itu tuh masuk benar-benar menancap di dalam sanubarinya. Yang lainnya lagi adalah orang tua marah terhadap anak, hal-hal kecil meledak, memukul anak nggak tanggung-tanggung seperti memukuli hewan. Ada anak yang diikat dengan rantai, ditaruh di pohon. Ada anak yang diikat di kamar mandi. Ada anak yang ditaruh dalam kamar yang gelap, berteriak-teriak ketakutan. Macam-macam. Nah, itu adalah bentuk-bentuk konkretnya dari ledakan-ledakan emosi yang tidak menentu atau tak dapat diprediksi itu. Iya, nah Pak, kalau anak itu menjadi besar, dewasa, lalu dia mengenal Tuhan Yesus dan menjadi seorang yang beriman, itu apa tidak ada pengaruhnya gitu Pak Paulus? Seringkali Pak Gunawan, masa lampau itu memang tetap mengikuti kehidupan kita. Meskipun kita sudah menjadi seorang anak Tuhan. Dan seringkali ini menjadi pertanyaan bagi orang-orang itu. Saya sudah menjadi orang Kristen. Saya sudah menjadi ciptaan yang baru. Mengapakah yang lama itu terus mengikuti diri saya? Mengapakah saya tak bisa lepas dari masalah-masalah ini? Nah, sudah tentu kita tahu bahwa Tuhan menebus dosa kita. Tuhan mengampuni kita dari hukuman dosa. Tuhan telah melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa. Nah, itu yang Tuhan telah lakukan. Peristiwa-peristiwa buruk yang telah menghantam kita sejak kita kecil, itu memang adalah bagian hidup yang tercetak di dalam jiwa kita. Yang tidak mungkin memang dengan sekejap disapu bersih dan dihilangkan. Tidak, itu telah menjadi cetakan siapa kita ini, jiwa kita ini. Nah, jadi apa tuh sebetulnya yang harus dan bisa terjadi setelah kita menjadi seorang Kristen? Nomor satu, kita bisa membawa semua trauma, pengalaman buruk ini, hati yang hancur dan luka dan ketakutan kepada Tuhan Yesus. Kita meminta kepadanya benar-benar untuk menolong kita agar bisa melewati masa-masa lampau kita ini. Nah, itu adalah tindakan pertama. Datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Dan yang kedua adalah kita mesti mengisi sanubari kita dengan firman Tuhan. Apa yang telah terisi di masa lampau kita tidak bisa kita cabuti satu persatu. Terlalu banyak dan sudah terlalu menjadi satu dengan diri kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menanam kembali sanubari kita, jiwa kita dengan benih-benih yang indah, yang positif, yang ilahi, yang rohani, yakni firman Tuhan. Jadi benar-benar orang-orang yang menderita trauma ini harus dekat kepada Tuhan. Benar-benar menghirup napas kehidupan dari Kristus sendiri. Firman Tuhan memasuki hatinya. Dia setiap hari harus menuntut begitu. Setiap hari menjadi hari dia bergantung kembali. Mengulang komitmennya kembali hidup dalam Tuhan. Terus menerus harus begitu. Nah, di dalam penguasaan firman Tuhan yang seperti itulah, lama-kelamaan firman Tuhan makin berkuasa dalam hidupnya dan makin menguasai dia sehingga masa lampau itu tidak lagi bisa menguasai atau menggenggamnya seperti dulu. Ya, biasanya orang ini kalau ditanya apakah mereka dendam terhadap orang tua yang pernah menyiksa dan sebagainya, sebagian juga mengatakan tidak ya, tidak ada dendam gitu Pak Paul. Tapi mereka tidak bisa lepas dari masa lampaunya tetap itu. Nah, seringkali mereka memang kesulitan untuk mengakui ya bahwa mereka menyimpan kemarahan. Mereka tidak merasakan marah, itu betul. Tapi mereka menyimpan kemarahan. Mereka tidak mendendam, betul dalam pengertian, karena mereka sudah lahir baru, mereka dalam Kristus, mereka benar-benar dapat mengampuni. Nah, itu betul. Tapi kemarahan akibat perlakuan-perlakuan tersebut yang kita alami dulu, kemarahannya yang kita alami dulu, itu tetap masih tersimpan di dalam ruang hati kita. Meskipun kita tidak mau marah lagi kepada mereka, kita sudah memutuskan mengampuni mereka, tapi kemarahan itu masih ada. Nah, sebetulnya inilah yang harus keluar dari dalam dirinya. Kemarahan ini. Ketakutan yang pernah dialaminya dulu, sekarang mungkin sekali dia tidak memikirkannya dan tak mau memikirkannya. Tapi ketakutan itu seringkali juga masih menempati relung hatinya. Nah, dua tema, ketakutan dan kemarahan, seringkali menjadi tema utama dari
orang-orang yang menderita trauma di masa lampaunya. Kalau dia tidak takut, dia marah. Kalau dia tidak marah, dia takut. Selalu emosi itu tuh bersandingan. Kemarahan dan ketakutan. Nah, ini nih yang memang dia harus sadari. Ya, dia harus benar-benar sadari. Karena inilah emosi yang seringkali menjebaknya dan mengikatnya. Ya, tetapi sekecil apapun sebenarnya masih ada harapan orang ini bisa terbebas dari masa lampaunya. Masih. Selalu ada itu ya. Memang ini sebuah perjalanan yang panjang. Namun tetap bisa ya Pak Gunawan. Sebab, firman Tuhan dengan jelas berkata di Yeremia 17 ayat 14, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17, 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Inilah doa orang yang menderita trauma. Setiap hari dia harus datang kepada Tuhan dengan doa ini. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Ya, terima kasih Bapak. Ini suatu berita pengharapan tentunya bagi banyak orang karena saat ini cukup banyak orang yang mengalami trauma seperti itu Bapak. Terima kasih sekali dan para pendengar sekalian kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara